Salam bilioner cerdas, kembali lagi di sini dengan Cerdas Kripto, platform yang menyediakan informasi, berita, analisa, dan airdrop terbaru yang bisa bilioner cerdas ikuti dalam perkembangan dunia cryptocurrency. Semua kebijakan yang Anda ambil untuk bertransaksi kripto merupakan tanggung jawab Anda. Kami hanya menyediakan analisa berita yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bilioner cerdas. Langsung saja berita pertama dari Crypto Globe. DEX ADA bertenaga Cardano sudah tersiar, berencana untuk mengintegrasikan DJI stablecoin COTI. Pada hari Minggu 30 Januari, tim di belakang ADAX, protokol likuiditas otomatis yang memfasilitasi perdagangan dalam ekosistem Cardano, dengan cara yang sepenuhnya terdesentralisasi dan non-penahanan, mengumumkan bahwa DEX mereka telah tersiar di internet. Pada 17 November 2021, sebuah acara X-Meeting diadakan di akun Reddit resmi ADAX, di mana pengembang utama ADAX dan CMO menjawab pertanyaan tentang pengembangan ADAX dan peluncuran yang akan datang. Tim ADAX percaya bahwa ini adalah 4 hal yang akan memberikan mereka keuntungan dalam persaingan: desentralisasi penuh, bakat tim, UX keseluruhan, dan kemitraan. Kira-kira 1 jam sebelum berita ini keluar, ADAX dan COTI mengumumkan kemitraan. Sebagai akibatnya, DJET yang merupakan stablecoin algoritmik untuk Cardano yang dikeluarkan oleh COTI akan diintegrasikan ke dalam platform DEX dan ADAX, yang seharusnya memungkinkan peningkatan likuiditas dan partisipasi DJET dalam aset perdagangan melalui kumpulan likuiditas, pasangan ADAX, dan banyak lagi. Posting COTI melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia melihat kemitraan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa DJET digunakan secara memadai setelah diluncurkan, serta dalam membangun pemanfaatan stablecoin yang mulus di seluruh ekosistem cryptocurrency. Mudah-mudahan dengan adanya berita ini, koin ADAX dan terintegrasi bisa memberikan pasar yang positif. Berita kedua dari Zai Crypto. Menyingkirkan Shiba Inu mungkin hanya menghabiskan jutaan Robinhood dalam pendapatan kripto. Robinhood membukukan kerugian pada pendapatan kripto di kuartal keempat tahun 2021, semakin memperburuk kerugian yang terjadi pada kuartal ketiga. Menurut laporan pendapatan hari Kamis, perusahaan perdagangan membukukan pendapatan kripto 48 juta dolar pada kuartal keempat tahun 2021, yang merupakan penurunan 6% dari kuartal sebelumnya, dan selangkah lebih maju dari pendapatan yang diproyeksikan sekitar 55 juta dari periode sebelumnya. 2021 tidak diragukan lagi tahun yang harus diperhitungkan untuk keuntungan penting yang dibuat oleh ledakan meme coin. Koin seperti Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu antara lain menghasilkan lebih dari 10 pengembalian pada tahun 2021, memicu minat yang tiba-tiba pada pengguna perusahaan yang menuntut bagian dari tindakan. Mereka meminta perusahaan untuk membuat daftar berbagai koin meme, salah satunya adalah Shiba Inu. Shiba Inu merupakan spin-off dari Doge, secara khusus menarik perhatian investor setelah meroket sebanyak 1000% pada Oktober 2001, melampaui Dogecoin karena menjadi cryptocurrency terbesar ke-8 dengan kapitalisasi pasar lebih dari 38 miliar dolar. Harus diingat bahwa sementara sebagian besar perusahaan kripto tetap berada di wilayah abu-abu peraturan Amerika Serikat, Robinhood adalah perusahaan pialang yang menawarkan perdagangan saham dan kripto. Dengan demikian diatur oleh Undang-Undang Pialang dan Saham Konvensional oleh SEC. Semakin banyak alasan yang mendaftarkan lebih banyak koin. Meskipun demikian, perusahaan telah meningkatkan portofolio dan produk kriptonya, yang telah melihat pendapatan perdagangan kripto melonjak menjadi 233 juta dolar sejak memulai layanan kripto. Transaksi tanpa komisi juga membantu mendapatkan pengguna baru yang mengadunya dengan pesaing seperti Coinbase. Daily Hold. Analisis JP Morgan menurunkan secara drastis target harga jangka panjang untuk Bitcoin, sebutkan tantangan terbesar untuk BTC. Ahli strategi pasar di raksasa perbankan JP Morgan dilaporkan merampingkan prediksi harga jangka panjang mereka untuk Bitcoin setelah kehilangan 50% hanya dalam 2 bulan. Proyeksi kami sebelumnya hanya rasio volatilitas Bitcoin terhadap emas akan turun sekitar 2 kali akhir tahun ini. Tampaknya tidak realistis. Nilai pasar wajar kami untuk BTC berdasarkan rasio volatilitas Bitcoin terhadap emas sekitar 4 kali akan menjadi seperempat dari 150.000 atau 38.000. Tantangan terbesar untuk Bitcoin ke depan adalah volatilitasnya dan siklus boom dan bust
yang menghambat adopsi institusional lebih lanjut. Sekarang ahli dari Titan Perbankan mengatakan bahwa Bitcoin mungkin melihat penurunan lebih lanjut karena belum menunjukkan tanda-tanda bahwa koreksi saat ini telah berakhir. Pada gilirannya, ini menyeratkan bahwa koreksi bulan ini terlihat kurang seperti kapitulasi dibandingkan Mei lalu. BTC dipertukarkan pada harga 37.921 dolar pada saat penulisan, penurunan 22% dari tertinggi 30 hari di 48.634 dolar. In crypto, negara Amerika Latin baru akan mengadopsi Bitcoin sebagai tender resmi dalam 6 bulan, kata Max Keiser. Max Keiser mengatakan dia tahu pasti bahwa negara Amerika Latin baru akan mengadopsi BTC sebagai alat pembayaran yang sah. Keiser mengatakan kita bisa bertahap untuk tahu lebih banyak di kuartal kedua 2022. Keiser adalah sosok kontroversial di dunia media dan cryptocurrency. Ia menggambarkan Bitcoin sebagai komoditas yang benar-benar langka, digital sintetis yang dikirim dari Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kekacauan yang dibuat dengan uangnya. Dia percaya IMF sedang dieuthanasia oleh Bitcoin, dan hal yang sama berlaku untuk semua bank sentral. Tentu saja 2001 adalah tahun yang penting bagi sejarah perjalanan Bitcoin, dengan seluruh dunia menjadi saksi negara berdaulat yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Awal pekan ini, Max Keiser, pembawa acara Keiser Report, dan pembawa acara The Orange Pill muncul di Kitco News dan membagikan bahwa tahun 2020 tahu sebuah fakta akan ada negara Amerika Latin lain yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, ungkapnya. Saya tahu pasti bahwa negara lain akan mengadopsi Bitcoin. Saya tahu pasti bahwa negara Amerika Latin akan melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Saya sangat yakin, katanya saat siaran. IMF dan kekuatan melawan ekspansi Bitcoin. Adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah mungkin bermanfaat bagi beberapa negara dengan karakteristik tertentu. Namun di sisi lain spektrum ada kemungkinan mereka yang berpotensi terkena dampak negatif dari ekspansinya. Dana moneter IMF selain dolar Amerika, bank sentral dan bank komersial dapat melihat cryptocurrency sebagai ancaman langsung karena mewarisi independensi dari kendali mereka. Dengan Bitcoin, seseorang dapat menjadi bank mereka sendiri, menggunakan mata uang deflasi, dan yang terpenting memiliki mata uang digital di luar kendali negara atau politisi manapun. IMF sedang dieuthanasia oleh Bitcoin. Hal yang sama berlaku untuk semua bank sentral. Bitcoin yang merupakan uang, segala sesuatu yang lain adalah sampah terpusat. IMF adalah video blockbuster dari bank sentral, sama sekali tidak relevan. Bitcoin mewakili peluang kebebasan finansial melalui mata uang digital dengan pasukan terprogram yang tidak dapat diberhentikan atau dimanipulasi oleh politisi atau individu manapun. Bagi Presiden Salvador, tren naik saat ini mudah untuk dibanggakan, tetapi dapatkah kewarganegaraan mendukung kemungkinan pasar yang turun? Bitcoin telah matang sebagai aset yang memiliki fase baru. Dalam masa pertumbuhannya digunakan dan dibesarkan oleh cyberpunk dan anarkis hingga hari ini, di mana investasi institusional telah membanjiri pasar kripto. Penurunan baru-baru ini di pasar saham karena kemungkinan kenaikan suhu bunga oleh Federal Reserve juga mempengaruhi pasar kripto, sehingga menciptakan paralelisme antara kedua pasar. Mengenai evolusi berkelanjutan Bitcoin dalam ekosistem keuangan kami, Keiser percaya bahwa Bitcoin memiliki masa depan yang cerah. Semuanya menjadi nol melawan Bitcoin. Inilah serangan 51% terhadap energi global. Bitcoin memonetasi perdamaian dan cinta. Kita berikutnya dari Crypto Globe. Restoran Kanada berkembang di Ontario dengan bantuan Bitcoin. Jaringan restoran masakan Mediterania berbasis di London, Ontario, Tahinis menggunakan keuntungan Bitcoin untuk memperluas ke lokasi baru di Ontario. Laporan tersebut mengklaim Tahini yang dimiliki oleh saudaranya Ali dan Omar Amam dan sepupunya mereka Ahmed mengalami penurunan penjualan hingga 80% pada awal pandemi. Ali menyebut momen itu sangat menakutkan dan mengatakan pemilik bekerja siang dan malam untuk menjaga 3 lokasi mereka tetap buka di London. Ali mengatakan perusahaan berharap untuk mencapai 20 hingga 25 lokasi di Ontario pada akhir 2022. Meskipun Tahini saat ini tidak menerima aset digital sebagai bentuk pembayaran, Tahini terus menginvestasikan keuntungannya ke dalam Bitcoin. Jelasnya, kami menyimpan modal kerja selama sekitar 3 hingga 6 bulan
dalam bentuk tunai, dan kemudian sisanya masuk ke dalam Bitcoin. Jadi setiap kali kami melakukan ekspansi, kami tidak dipaksa untuk menjual Bitcoin kami untuk mendanai ekspansi itu. Kami mencoba untuk beroperasi secara konservatif, di mana kami tidak pernah harus menjual Bitcoin kami dan harus mengumpulkan pemberendaran kami. Kemudian menambahkan, karena di lingkungan makroekonomi kami saat ini, orang Kanada membutuhkan alat seperti Bitcoin lebih dari sebelumnya. Ini adalah cara untuk melindungi diri Anda dari inflasi karena sistem uang Bitcoin sudah diperbaiki maksimal 21 juta unit. Dan itu tidak peduli berapa banyak uang yang dicetak oleh negara yang dicetak secara global. Berikutnya, analisis dari Zai Crypto. Ripple bullish tentang kemampuan Ripple untuk menang dalam kasus SIC mendapatkan momentum setelah pembelian kembali saham 200 miliar dolar. Ripple membeli kembali 200 juta saham dan melihat penilaiannya mencapai 15 miliar dolar. Membuat pengumuman, Brett Garlinghouse, CEO Ripple, mengatakan bahwa 2022 akan menjadi tahun yang besar bagi perusahaan. Sentimen pasar tentang langkah tersebut tetap beragam. CEO Ripple, Brett Garlinghouse, mengumumkan pembelian kembali saham dengan pandangan optimis. Dalam serangkaian tweet, CEO Brett Garlinghouse mengumumkan bahwa perusahaan menyelesaikan pembelian kembali saham yang dijualnya ke Tetragon Financial Group. Garlinghouse menambahkan bahwa pembelian kembali telah meningkatkan penilaian Ripple menjadi 15 miliar dolar. Dari pertempurannya dengan SSC, Ripple dapat memasuki beberapa kemitraan dengan bank internasional untuk menyediakan layanan pembayaran lintas batas, membawa layanan asli kripto ke lembaga keuangan tradisional. House mencatat bahwa Ripple saat ini menangani tingkat volume lebih dari 10 miliar dolar untuk kliennya. Ia juga mencatat bahwa Ripple X, jaringan pembayaran sumber terbuka, melihat kemampuan baru ditambahkan ke buku besar Ripple termasuk NFT, CBDC, jembatan interoperabilitas, dan sidechains. Melihat langkah SSC, Tetragon juga menggugat Ripple untuk mencoba dan mendapatkan kembali dananya. Namun mereka kalah dalam kasus Ripple karena kasus dengan SSC belum selesai. Berdasarkan hal ini, sentimen pasar terbagi atas apa arti pembelian kembali saham oleh Ripple untuk kasus SSC yang sedang berlangsung, seperti yang dirangkum oleh Charles Caspariano dari Fox Business. Fork Protocol. Airdrop baru Fork Protocol putaran ketiga. Total airdrop yang ditawarkan 10.000 USDT plus 10.000 DCU, sekitar 3.000 dolar. 8.000 peserta acak, 1 USDT. Mengikuti bot yang tersedia, Twitter, Telegram. Peserta yang valid yang dipilih secara acak akan menerima hadiah. NFT Gaming Stars. Airdrop baru NFT Gaming Stars, hadiah hingga 30 GSI plus 120 GS1 untuk 30 terujuk teratas. GSI sudah terdaftar di Coinbase, PancakeSwap, dan Axbit. Memulai airdrop botnya di Telegram dan ikuti Twitter dan YouTube mereka. 4.000 peserta yang valid akan dihadiahkan pada 15 April 2022. MetaDAO akan diberikan DGG senilai 5 dolar untuk 1.000 peserta acak. Tinggal bergabung dengan Telegram dan Twitter. Airdrop Wungli Power. Airdrop Wungli Power sudah terdaftar di CoinMarketCap, Dodo, dan XT dan telah diaudit oleh Certic. Ikuti airdrop yang tersedia di Telegram, Twitter, dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Airdrop Shiba Fame, 1.000 Shiba Fame untuk 10.000 peserta acak, 5 miliar Shiba Fame untuk 50 terujuk teratas. Ikuti airdrop yang tersedia lewat Twitter, Telegram. Informasi analisa berita dari dunia cryptocurrency untuk hari ini semoga berguna dan bisa bermanfaat dalam pengambilan keputusan beliau cerdas untuk mengumpulkan cuan sebanyak-banyaknya. Kebijakan Anda mohon tidak untuk membayarkan sebesar pun untuk mengikuti airdrop. Sekian dari saya, salam Milioner Cerdas, Cerdas Kripto.